pagi teman-teman semua, sahabat Kanal Bapak. Ketemu lagi di Cekson untuk minggu ini. Minggu ini saya punya tamu yang tidak kalah hebat dari minggu lalu. Kalau minggu lalu kita bertemu dengan mahasiswa dalam rangka memang edisi sambut mahasiswa baru. Kali ini saya akan ngobrol dengan salah satu profesor muda di Universitas Brawijaya. Tapi nanti obrolan kita bukan tentang beliaunya, tapi tentang satu hal yang sedang sangat menarik ya. Jadi kalau teman-teman baca di media online banyak beberapa hari ini atau 1 tahun ini adalah potensi Indonesia menjadi pusat halal dunia. Jadi bukan hanya ASEAN atau apa, tapi dunia. Lalu tantangannya apa? Tantangannya apa? Salah satunya adalah tentu saja untuk bisa mewujudkan itu salah satunya adalah infrastrukturnya untuk penunjang ekosistem halal ini harus tersedia. Salah satunya adalah laboratorium uji halal yang memang harus banyak ya, apalagi karena negara kita kepulauan, jadi sangat mungkin atau sudah seharusnya bahwa tempat-tempat untuk menguji produk halal itu terdapat di setiap kota yang mudah dijangkau, aksesnya mudah, dan sebagainya. Nah, salah satunya itu ada di Universitas Brawijaya, tepatnya di LSIH. Nah, apa itu LSIH dan apa itu uji halalnya? Saya akan sapa dulu sahabat saya. Assalamualaikum, Mas Widodo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas, saya langsung aja ya, karena obrolan kita tidak panjang, durasinya sekitar 20 menit. Jadi pertama saya ingin tanya, Mas, sebetulnya LSIH itu apa sih? Sebetulnya LSIH itu lembaga di bawah universitas atau di bawah fakultas atau apa itu? LSIH itu sebetulnya apa? Ya, LSIH itu singkatan dari Laboratorium Sentral Ilmu Hayati. Jadi UPT atau laboratorium yang di bawah Universitas Brawijaya. Dan laboratorium ini memiliki fungsi untuk melayani penelitian yang ada di Universitas Brawijaya. Di samping itu, laboratorium ini juga melayani uji-uji yang baik oleh mahasiswa dan juga oleh masyarakat di sekitar Universitas Brawijaya, baik masyarakat umum ataupun masyarakat industri. Kira-kira seperti itu tentang fungsi LSIH. Cuman kita memiliki banyak layanan sebenarnya, layanan uji yang bisa dilakukan di LSIH ini. Oke, jadi memang memiliki dua fungsi ya, sebagai laboratorium penelitian dan sebagai laboratorium pengujian ya. Dan untuk pengujian ini bisa untuk internal Brawijaya dan juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat baik perseorangan maupun industri. Nah, ini Mas, saya kan kemarin dapat video nih, ternyata LSIH itu juga bisa untuk uji produk halal, uji produknya ya, mungkin karena sertifikasinya mungkin dari lembaga lain ya, tapi pengujiannya itu di LSIH. Itu mungkin bisa dijelaskan, Mas, itu sejak kapan, terus ujinya bagaimana? Ya, baik, terima kasih. Jadi gini, Indonesia seperti yang tadi di pengantar ya, itu kita punya potensi cukup besar untuk menjadi hub atau center dari produk halal atau produk layanan halal dunia. Dan Universitas Brawijaya kita menyambut potensi yang luar biasa ini dengan menyiapkan laboratorium LSIH ini agar mampu untuk menguji produk-produk halal. Jadi produk halal ini kan sebenarnya ada dua klaster utama. Yang pertama adalah produk halal karena cemaran barang-barang yang tidak halal ya. Dan cemaran ini bisa berupa daging ya, ataupun dalam bentuk lipid ya, ataupun bisa juga dalam bentuk alkohol misalnya.
Nah, kita berusaha untuk menyiapkan kemampuan laboratorium untuk bisa menguji itu. Dan tidak hanya mampu, tetapi laboratorium kita harus bisa terakreditasi oleh ISO agar produk pengujian ini bisa diakui secara internasional. Dan alhamdulillah pada tahun 2019 kita ajukan salah satu pengujian cemaran DNA babi ya ke Badan Akreditasi Nasional, dan tahun 2020 kita sudah diakreditasi untuk uji analisis cemaran DNA babi pada 2 komoditas, yaitu bakso dan sosis. Tetapi tidak berhenti di situ, kita masih banyak proses dan persiapan-persiapan untuk menyambut uji-uji yang lain. Oke, jadi sekarang kalau misalnya ada industri sosis, industri bakso, itu dia ingin menguji produknya di LSIH bisa berarti ya, dan Bisa. sudah terstandarisasi secara nasional. Internasional ya, karena kan ya otomatis internasional dan internasional diakui karena kan ya. Jadi sudah diakui untuk uji DNA babi pada produk sosis dan produk bakso itu secara internasional. Nasional, karena kita sudah terakreditasi ISO 17025. Oke. Lalu selain dua itu yang bisa diujikan untuk halal lagi di LSIH itu apa, Mas? Jadi gini, kita yang sudah tersertifikasi ada 2 itu, tetapi kita sebenarnya dalam proses ongoing ini kita menyiapkan untuk uji kadar alkohol dan juga uji gelatin, konten gelatin pada babi. Karena gini, pada makanan-makanan tertentu itu kalau pengolahannya sudah matang, sudah pengolahan yang cukup, kadang-kadang DNA-nya susah untuk diidentifikasi. Dan salah satu cara mengidentifikasinya adalah dengan menggunakan uji gelatin ya, keberadaan dari kandungan protein yang ada di sampel makanan itu. Dan ini kita lagi proses itu, dan alhamdulillah Pak Rektor sudah menyambut baik sehingga tahun ini kita diberikan peralatan-peralatan yang cukup untuk melakukan analisis uji halal tersebut. Oke. Kalau SDM-nya sendiri, Mas, SDM-nya kan alat, tadi Pak Rektor sudah punya komitmen, terus sebetulnya LSIH ini punya SDM berapa untuk menguji halal itu? Ya, kita sudah siapkan SDM, jadi tenaga-tenaga analis kita, atau kalau di perguruan tinggi disebut dengan PLP, ini kita sudah siapkan, dan PLP kita itu juga sudah teruji dengan baik. Ya, kita training, sampai kemarin kita training juga ke luar negeri untuk meningkatkan skill melakukan uji analisis itu. Oke, jadi SDM-nya juga sudah disiapkan ya di LSIH. Kalau untuk uji halal sendiri itu sudah diakui MUI atau BPJH atau ditunjuk siapa, Mas? Untuk kualifikasinya. Ya, jadi gini, kita memang itu laboratorium itu sifatnya independen. Ya, kita terbuka untuk kerjasama dengan semua LPH, ya, baik dari LPPOM MUI maupun LPH di universitas. Yang jelas kita LSIH sudah bekerja sama dengan beberapa LPH, terutama LPH dengan Universitas Brawijaya dan LPH beberapa universitas swasta di sekitar Jawa Timur. Kira-kira itu. Oke, yang kapan hari itu kalau tidak salah ada pertemuannya ya di UP kalau tidak salah ya, akhir tahun lalu ya. Itu saya ingat saya punya liputannya itu. Jadi ada pertemuan antar LPH se-Jawa Timur, baik yang negeri maupun kampus swasta, sama beberapa pesantren kalau tidak salah. Oke, Mas. Kalau misalnya ada satu industri ingin melakukan uji, apa yang harus dia persiapkan dan prosedurnya bagaimana? Ya, itu sederhana, sementara kita perusahaan atau masyarakat bisa mendaftar online dengan sistem online kita. Di situ mengisi biodata, mau menguji jenis apa, setelah online selesai kemudian
customer service kita akan membalas dan kemudian akan memberikan petunjuk bagaimana cara mengirim sampel, kemudian cara packagingnya, ukuran sampelnya, dan seterusnya nanti akan disampaikan oleh customer service kita, dan atau bisa juga langsung melihat di website LSIH. Oke, jadi di website itu juga sudah ada, selain LSIH juga punya customer service yang nanti akan menjelaskan kepada calon pengguna ya, pada usernya. Betul, jadi bisa langsung di WA, nanti WA untuk sementara kita masih melayani WhatsApp ataupun customer service pada jam-jam kerja. Di luar jam kerja kita masih belum mampu untuk melayani itu. Oke, saat ini jam kerja itu 8 sampai 3 atau jam berapa sekarang? Jam kerja? Ya, sesuai dengan regulasi, kalau kita kan universitas, jadi kita mengikuti jam kerja yang ditentukan oleh universitas. Jadi secara normal ya jam 7.30 sampai jam 4 ya. Tetapi hari Sabtu Minggu kita masih off. Tetapi kalau ada hal yang sifatnya krusial, urgent, ya Sabtu Minggu pun kita masih bisa bekerja. Melayani ya. Ya, jadi ini sahabat Kenal 24 yang punya usaha ingin melakukan uji bisa ke Universitas Brawijaya, tepatnya di LSIH. Anda bisa menghubungi LSIH mulai jam 7.30 sampai jam 4. Ini luar biasa sekali. Tapi sementara masih Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat bisa dimaksimalkan untuk melakukan uji. Kalau lamanya uji sendiri itu berapa lama? Ya, jadi kita punya namanya daftar lama uji dan juga tarif. Ya, itu ada kita sudah publish juga di website dan juga bisa didiskusikan dengan customer service. Ya, kita ada batas waktu sehingga kita tidak bisa secara standar ya kita harus menyesuaikan dengan batas waktu yang sudah kita tentukan. Oke, itu kisarannya mungkin yang bisa dijelaskan ke teman-teman. Kisarannya kalau produk sudah sampai di tempat kita itu kira-kira tidak sampai seminggu. Tidak sampai seminggu ya, tidak sampai seminggu. Uji itu sudah hasil uji itu sudah bisa keluar. Ya. Apa ada mungkin layanan lain ketika uji itu sudah keluar, misalnya saya mau uji, saya punya produk sosis, saya mau uji ternyata sosis saya tidak halal. Itu keluarnya apa sih Mas? Halal atau tidak halal atau bagus tidak bagus atau gimana sih? Ya, kalau saya uji itu betul itu pertanyaan yang sangat penting. Jadi kehalalan suatu produk itu yang berhak mengeluarkan itu Majelis Ulama. Jadi MUI. Menurut undang-undang ya. Sehingga kita di lab itu tidak berhak memberikan fatwa halal dan haram. Yang kita bisa lakukan adalah misalnya suatu produk bakso atau sosis atau produk apa itu ada apa tidak cemarannya gitu kira-kira. Oke. Ya, jadi misalnya saya datang membawa produk uji nanti 1 minggu maksimal itu saya terima surat dari LSIH misalnya produk saya tidak mengandung cemaran atau produk saya mengandung cemaran. Betul. Oh gitu. Jadi isinya itu. Kira-kira begitu. Kalau misalnya produk saya mengandung cemaran, apa ada treatment lain dari LSIH? Oh, ya semuanya produk Anda mengandung cemaran, selesai. Iya, jadi uji itu kira-kira hanya mampu sampai di situ, Mas. Jadi kita tidak berhak mengeluarkan apa istilahnya fatwa atau melakukan tindakan-tindakan lain, karena itu sudah di luar kewenangan. Jadi kita hanya berhak untuk menganalisis, menguji bahwa suatu produk itu ada cemarannya apa tidak, berdasarkan pada metode yang sudah validasi. Oke. Kalau sekarang berbicara segmen atau dalam bahasa bisnis mungkin pangsa pasar, sebenarnya kira-kira itu nggak usah ngomong Jawa Timur ya, mungkin Malang Raya aja ya. Malang Raya itu potensi marketnya untuk uji halal sendiri itu gimana, Mas? Ya, jadi ini sebenarnya tergantung ada dua hal, kesadaran masyarakat dan juga
kemampuan pemerintah untuk mengimplementasi undang-undang halal. Nah, kalau pemerintah mampu atau akan mengimplementasi undang-undang halal, itu kan semua produk makanan atau produk minuman atau produk gunaan sehari-hari itu harus tersertifikasi halal. Nah, untuk bisa tersertifikasi halal, salah satunya itu memang perlu diuji. Nah, kita bisa membayang, misalnya bakso aja di Malang berapa orang yang jualan bakso. Itu sudah dari ujung Kasembon sampai ujung Malang Selatan dan Lawang sampai ke Panjen itu ya itu sudah nggak terhitung. Itu kalau semuanya minta diuji, kira-kira kita ya sudah angkat tangan. Oke. Kalau uji itu haruskah per produk atau misalnya bisa per kelompok? Misal begini, misal kan kadang pedagang itu punya asosiasi ya, misalnya satu orang itu punya, misalnya ada paguyuban nih, misalnya PKL Jalan A, misalnya mereka itu bakso semua. Dia itu harus diuji one by one, atau misalnya cukup sampel aja nih, kita paguyuban nih 10 rombong bakso, kita uji sampelnya aja, atau harus one by one? Iya, jadi tergantung sumbernya. Jadi kalau paguyuban tadi, tiap masing-masing individu masak sendiri-sendiri ya nggak bisa, cuma disampel, karena bisa jadi tiap individu cara masaknya, cara mendapatkan dagingnya ya bisa berbeda-beda, sehingga hemat saya mungkin ya perlu diuji ya dari masing-masing. Kecuali kalau paguyuban itu mungkin sumber baksonya dari satu orang atau satu pengelola, mungkin ya cukup dari sumbernya. Oh, jadi patokannya itu dari sumbernya ya, patokannya dari sumbernya. Di sisi sumber ini yang harus mengujikan. Kalau tantangannya, Mas, apa sih tantangan dalam menguji halal yang sudah berjalan? Kalau sampai hari ini dari masyarakat luar ada nggak sih yang datang menguji? Iya, jadi masyarakat luar itu belum, jadi gini, masyarakat kita itu mindset untuk halal itu sebenarnya sudah baik, cuman mungkin dari segi pedagang dan penjual, terutama mungkin yang kaki lima ya, itu mungkin perlu diedukasi bagaimana untuk memperoleh sertifikasi halal. Tapi ini kan tidak mudah, karena untuk mendapatkan sertifikasi, menguji, dan seterusnya itu kan butuh anggaran. Sehingga saya kira perlu peran perguruan tinggi, pemerintah, LSM untuk sama-sama bergandeng tangan bagaimana membantu juga pada semua pedagang, terutama UMKM ya, ini bisa mendapatkan layanan uji sertifikasi halal tadi. Jadi kalau semua selama ini, Mas. Kenapa? Tantangan secara internal ketika menguji. Ya, tantangannya sebenarnya gini, karena teknik atau metode itu biasanya spesifik ya, spesifik misalnya untuk DNA babi, itu kita spesifik primernya untuk DNA babi. Tetapi cemaran di Indonesia ini kan tidak hanya dari sumber babi saja kan, di Indonesia kan ada variasi ya, ada babi yang pelihara itu, ada celeng, kemudian ada babi yang besar itu yang dari Kalimantan. Kemudian tidak hanya itu, kadang-kadang ada cemaran anjing, cemaran kucing, cemaran tikus. Nah itu saya kira tantangan yang luar biasa untuk proses riset dan juga pengujian. Sehingga bisa jadi kalau kita hanya spesifik pada babi, lewat, tetapi padahal itu bisa jadi terkontaminasi atau tercemar dari produk yang non halal lain, kira-kira begitu. Iya. Tapi ada satu babi, Mas, yang tidak bisa diuji kayaknya oleh babi ngepet itu kan tidak bisa ya. Iya betul. Oke. Jadi saya ingin balik ke prosedur tadi biar masyarakat juga tahu. Jadi kalau mau uji bisa di LSIH, menghubungi LSIH itu bisa melalui online, apalagi di saat pandemi seperti ini, melalui online, jam kerja, terus LSIH juga sudah menyediakan website yang itu
informasinya sudah cukup ya, jadi sampelnya bagaimana, terus prosedurnya, biayanya. Kalau misalnya masih kurang jelas, LSIH juga menyediakan customer service untuk menjelaskan, ya. Jadi ujinya tidak sampai 1 minggu itu bisa sudah keluar. Nah, satu pertanyaan terakhir, Mas. Di LSIH itu kalau yang video saya terima itu kan banyak uji tuh, uji abu, uji apa itu itu? Ya, itu uji terutama uji pangan, ya pangan dan juga pakan ya. Jadi biasanya pangan itu kita juga melayani beberapa jenis uji. Jadi total itu kemarin kalau di LC itu lebih dari 100 jenis uji yang kita bisa layani. Jadi salah satu yang uji pangan itu di samping yang cemaran tadi kita juga melayani uji proximat namanya. Jadi kandungan protein, kandungan lemak, kandungan karbohidrat, kemudian kandungan air, ya kandungan abu pada suatu produk pangan itu kita bisa tentukan. Sehingga kandungan itu kan menjadi esensial untuk kalau misalnya untuk disampaikan ke customer bahwa produk saya ini, misalnya tepung saya ini atau biskuit saya ini atau susu saya ini dia mengandung pada masing-masing komponen utama dari pangan tersebut. Kira-kira begitu, Pak. Oke, jadi LSIH itu sebetulnya bisa menguji kurang lebih 100 jenis uji. Betul. Ya, termasuk di dalamnya uji halal gitu ya. Karena termasuk di dalamnya adalah uji halal yang sudah tersertifikasi seperti tadi, uji untuk sosis sama bakso untuk menguji ada cemaran atau tidak ya. Itu cemaran pakai N atau cemaran di sini? Pencemaran. Jadi cemarannya dalam konteks pencemaran. Ya, kontaminasi kira-kira. Ya. Saya kan khawatir salah nulis gitu ya. Ya, kontaminasi. Cemaran N ya. Jadi tentunya cemaran N-nya. Oke. Ke depan, kira-kira tahun depan mungkin target untuk uji halal ini kira-kira dari LSIH mau menambah atau target terdekat apa? Tadi misalnya alkohol atau apa yang? Ya, kita tahun ini kita sudah diberi fasilitas sama Pak Rektor untuk bisa membeli peralatan-peralatan yang cukup advance, saya kira. Dan ini saya kira di Indonesia belum banyak universitas atau lab yang memiliki peralatan yang kita akan usahakan ini. Yang kita akan tambah adalah bagaimana menguji cemaran yang tadi ya, yang berupa protein atau uji proteomik. Kemudian juga uji kandungan alkohol dari suatu produk. Ya, ini dengan menggunakan peralatan khusus. Ya. Sehingga harapan kita analisis dan uji yang dilakukan di LSIH itu akan semakin akurat. Oh, gitu ya. Jadi paling tidak setiap tahun bisa nambah kapasitas uji ya. Menambah ruang lingkup untuk uji ya, jenis-jenis uji itu. Jenis-jenis uji kapan bisa bertambah. Baik, Mas Profesor Widodo, terima kasih perbincangannya, sangat menarik pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya. Dan terima kasih untuk LSIH, sukses untuk LSIH. Mudah-mudahan masyarakat semakin banyak yang tahu bahwa uji produk halal tidak perlu jauh-jauh, di Kota Malang juga sudah tersedia. Dan terima kasih, saya ingin ucapkan terima kasih untuk UB Merch. Saya risetnya pakai UB Merch, Mas. Jadi kita juga mendukung produk UB juga, gitu ya. Terima kasih untuk UB Merch atas baju yang saya pakai untuk talkshow kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.